Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu seseorang yang menginginkan kamu dan ciri-cirinya. Oke Sagi, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagittarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Eight of Swords. Kartu kedua. Di sini kita punya The Chariot. Kartu ketiga. Di sini ada Ace of Swords. Kartu keempat. Di sini kita punya Three of Wands. Kartu kelima. Di sini ada Seven of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Ten of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Queen of Swords. Oke. Sagittarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Seseorang yang menginginkan kamu dan ciri-cirinya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Queen of Swords. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang akan terjadi perubahan situasi di dalam kehidupanmu, ya, terutama masalah hati dan perasaanmu, di mana kamu akan semakin nyaman, semakin happy, semakin bahagia, dan merasa hari-harimu akan semakin menjadi berwarna. Kenapa? Karena ada seseorang yang bisa dikatakan dia orang yang baik, ya. Dia memiliki penampilan yang menarik, serta bijaksana, dan memiliki pola pikir yang benar-benar jauh ke depan, terbuka lebar dan sangat positif. Kenapa? Karena banyak hal-hal baik semenjak kehadirannya, semenjak dia datang kepada kamu, dia menjalin komunikasi dengan dirimu. Banyak hal-hal positif yang bisa kamu terima terjadi di dalam kehidupanmu. Seperti sebelumnya kamu selalu perundung, ya, suka gelisah, suka takut terhadap menghadapi hari-harimu, ya. Sementara belum tentu itu terjadi apa yang kamu pikirkan. Nah, kamu sudah takut duluan. Nah, semenjak kehadiran seseorang ini, dengan kebijaksanaannya, dengan cara dia menyampaikan dengan sangat baik, maka kamu mulai bisa berani. Mulai bisa melakukan hal-hal positif di dalam kehidupanmu. Oke? Nah, ditambah lagi, seseorang ini adalah seseorang yang benar-benar pintar di dalam menempatkan dirimu di posisi yang paling spesial di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Ya. Seperti, ya, jika dia ingin membawakanmu makan siang. Ya, tentunya dia hubungi kamu dulu. Kamu ingin dibawakan apa? Minumannya apa? Kesukaanmu apa? Nah, jadi dia tak mau slonong boy. Ya, tiba-tiba dia bawakan tup McD, tup KFC. Nah, nggak begitu. Nah, itulah cara dia memposisikan kamu di tempat terspesial di dalam hatinya. Nah, ditambah lagi, seperti di saat kamu berada di tengah-tengah teman-temanmu, ya, sahabat karibmu, ya, dan kebetulan dia ada di sana. Oke? Nah, tentunya dia tempatkan dirinya dengan sangat baik. Tentunya dia akan berusaha, ya, menunjukkan bahwa dia juga bisa menjadi teman-temanmu dengan komunikasi yang baik. Nah, inilah yang menunjukkan kebijaksanaan seseorang ini. Nah, dengan begitu, hari-harimu akan menjadi semakin bahagia dan nyaman.
Jadi kamu semakin bersemangat setiap harinya. Nah, kenapa dia bisa tiba-tiba menuju ke kamu? Mungkin dia sudah sangat lama menyimpan perasaan ini terhadap dirimu. Mungkin dia sudah lama curi-curi pandang, ya, melihat kamu dari kejauhan dan menyukaimu di dalam diam, secara silent. Nah, karena dia orangnya bijaksana, makanya dia tidak ingin gegabah. Makanya dia tidak ingin buru-buru mendekati kamu. Dia tunggu momen yang paling tepat. Dia tunggu saat-saat terbaik. Ya. Dia tunggu saat kamu sendiri. Dia tunggu saat hubungan lamamu berakhir. Dan dia menunggu di saat kehidupannya sudah tertata dengan sangat baik. Nah, setelah finansialnya membaik, barulah dia menuju ke kamu. Nah, dengan begitu dia akan bisa membuat kamu nyaman, membahagiakan kamu, ya. Ngajak kamu makan, ngajak kamu jalan. Nah, tentunya dengan finansial yang baik, dia akan bisa melakukan itu semua. Nah, jadi selain bijaksana, seseorang ini adalah seseorang yang dewasa, ya, mature, ya, memiliki umur lebih tua daripada kamu, dan dia juga memiliki perawakan tinggi badan yang proporsional. Ya, dan juga mungkin di sini tergambar dia memiliki kulit yang tidak terlalu putih, kalau bisa kita namakan kulitnya sawo matang, ya, dan rambutnya hitam bergelombang. Oke, jadi inilah mungkin salah satu seseorang yang menginginkan kamu beserta ciri-cirinya. Tetapi yang paling penting di sini, seseorang ini sangat pintar di dalam menjaga moodmu. Ya, di dalam menjaga momentum, ya, di dalam hatimu untuk terus bersemangat, untuk terus tidak kehilangan optimisme, untuk kembali ceria, kembali maju, kembali melakukan hal-hal terbaik, ya, di dalam kehidupanmu. Jadi dia akan sangat support apapun kegiatanmu. Oke, ya. Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Oke. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, benar kan? Ini adalah keterjebakan, keterbatasan berpikir yang kamu rasakan, yang kamu dapati di dalam kehidupanmu yang lalu. Di mana kamu sempat terjebak di dalam hubungan asmara yang toksik, terjebak bersama orang yang manipulatif, yang player, yang selalu memanfaatkan kamu, ataupun terjebak di dalam sebuah hubungan cinta segitiga. Oke? Dan kamu benar-benar memiliki ketakutan, kegelisahan, ketidaknyamanan. Karena apa? Karena di satu sisi kamu ingin pertahankan hubungan ini. Dan di sisi lainnya, jika kamu pertahankan, maka hatimu akan semakin sakit. Nah, makanya keterjebakan kamu ini akhirnya sedikit demi sedikit mampu kamu ikhlaskan, mampu kamu relakan. Karena apa? Karena ada seseorang, ya, motivasi baru di dalam dirimu. Seseorang yang benar-benar tulus dan ikhlas menginginkan kamu. Dan dia menunjukkan bahwa dia akan mampu mengarahkan kamu, menuntun kamu ke arah yang jauh lebih baik. Maka dari situlah kamu meyakinkan dirimu bahwa harus bisa merelakan hubungan-hubungan yang tidak baik ini. Ya, memang kamu tidak dipungkiri, ya, kamu sudah menyimpan perasaan yang dalam terhadap seseorang ini, seseorang yang player ini, ya. Tetapi mau tidak mau harus kamu lepaskan. Dan ditambah ada seseorang yang baru-baru ini mampu menguatkan kamu, meyakinkan kamu, ya, membuka mata hati dan pikiranmu. Akhirnya kamu bisa keluar dari keterjebakan kamu di masa lalu. Oke, kita lanjut, ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Chariot. Nah, akhirnya satu permasalahan di dalam kehidupanmu sudah teratasi dengan sangat baik. Nah, inilah saatnya mungkin perjalanan hidupmu akan kembali bahagia, akan kembali nyaman, akan kembali happy dan berwarna. Ya, seperti tergambar di kartu ini, ya. Kamu sangat begitu semangat, sangat begitu gembira dengan dua pihak anjing peliharaan yang begitu juga happy-nya.
Nah, jadi kamu akan bermain di taman, melakukan hal-hal yang indah bersama dua peliharaanmu. Nah, inilah yang menggambarkan kehidupanmu saat ini. Jadi setelah kamu lepaskan hubungan yang tidak baik, ya kamu yakinkan hatimu untuk melupakan ya pasanganmu yang toksik itu, yang player itu, dan ditambah ada seseorang yang benar-benar menginginkan kamu dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya, dia menunjukkan bahwa dia menyukai dan menyayangi kamu, serta dia tempatkan dirimu di tempat yang spesial di hatinya, begitu ya. Dan dengan begitu kamu akan meyakinkan dirimu bahwa inilah mungkin tujuan perjalanan akhir kehidupanmu. Karena apa? Karena yang kamu inginkan hanyalah kebahagiaan, kenyamanan bersama orang yang benar-benar bisa kamu percayai dan mungkinnya nanti akan kamu cintai dan kamu sayangi. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, ini sebuah kesuksesan ya. Jadi kesuksesan untuk kamu dan seseorang ini ya. Kalau untuk kamu sukses membawa keadaan di dalam kehidupanmu menjadi jauh lebih baik dan bahagia ya. Dan untuk seseorang ini dia mulai sukses ya di dalam meyakinkan hatimu, di dalam mengetuk pintu hatimu agar mau ya menjalin komunikasi yang intens ya, menjalin hubungan PDKT ini dengan sangat positif dan terbuka. Dan bukan tidak mungkin ya, karena ada keyakinan di dalam hatinya kamu akan menerima dia. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, ini kamu dan dia, ya, kamu dan seseorang ini sepertinya memiliki satu kesamaan di dalam hubungan asmara di masa lalu. Kalian pernah trauma terhadap hubungan asmara, pernah ditinggal ataupun meninggalkan pasangan kamu di tengah jalan. Oke, makanya di sini tergambar kamu dan dia akan sama-sama siap untuk move on, siap untuk melupakan masa lalu, dan siap untuk meninggalkan, mengubur dalam-dalam cerita ya, sedih, cerita trauma di masa lalu terhadap hubungan asmara, dan mulai melangkah menuju gerbang masa depan yang jauh lebih indah, lebih bahagia, dan lebih nyaman daripada sebelumnya. Oke, makanya kamu dan dia tergambar akan siap untuk move on ya dari hubungan asmara di masa lalu yang mungkin tidak menyenangkan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, ini untuk kamu ya, Sagittarius. Sepertinya yang kamu rasakan akhir-akhir ini adalah akan tumbuhnya rasa puas, rasa lega, dan rasa bahagia yang kamu rasakan. Kenapa? Karena akhir-akhir ini hubungan komunikasimu, ya, hubungan pertemananmu, hubungan PDKT yang terjalin antara kamu dan seseorang yang baik ini, yang baru-baru ini datang ke kamu, adalah benar-benar hubungan yang positif. Ya, hubungannya jauh dari kebohongan, jauh dari manipulasi, jauh dari pemanfaatan. Nah, jadi hubungannya benar-benar adalah hubungan tulus dan ikhlas untuk membahagiakan masing-masingnya. Nah, jadi tergambar ada rasa puas, ada kebahagiaan yang kamu rasakan saat ini, berbeda dengan hubungan yang lalu yang kamu jalankan. Oke? Jadi di saat kamu bersama dengan seseorang, ya, di sebuah kegiatan atau pertemuan, nah di saat itu juga ada seseorang lagi yang datang ke kamu, menemui kamu. Nah, itu saking carut-marutnya hubunganmu pada masa itu. Nah, jadi hubungan kali ini benar-benar jauh ya dari hal yang namanya curang, ya, memanfaatkan, manipulatif, ataupun hal-hal toksik lainnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, akan ada kebahagiaan. Akan ada situasi yang bahagia. Kebahagiaan yang berkesinambungan, ya. Jika kamu dan dia akan mufakat untuk jadian, akan berkomitmen untuk menjalani hubungan asmara ataupun untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi. Karena apa? Karena di sini tergambar akan ada happy families, ya, kehidupan yang bahagia di dalam keluarga.
dan kebahagiaan ini akan berkesinambungan. Karena apa? Karena hubungannya benar-benar positif. Hubungannya adalah hubungan yang saling membawa dampak baik untuk masing-masingnya. Nah, jika disatukan, jika terjadi hubungan ini dalam suatu komitmen jadian, maka saya yakin dan percaya dan bisa saya pastikan bahwa hubungan ini adalah hubungan yang akan bahagia selamanya. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Sagitarius sahabatku, dan semoga temanku Sagitarius benar-benar akan bertemu atau dipertemukan atau ditemukan oleh seseorang yang benar-benar menginginkan kamu, dan seseorang ini akan membawa banyak kebahagiaan, kenyamanan, serta hal-hal positif lainnya untuk hidupmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.